Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mata pelajaran matematika kita lanjutkan ya ke menaksirkan hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, materi hari ini masih berhubungan dengan materi pembulatan bilangan di pertemuan yang kemarin. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke materi menaksirkan hasil operasi hitung, terlebih dahulu Ibu akan sedikit membahas mengenai pembulatan bilangan berupa pecahan. Nah, untuk yang hari Senin tatap muka, memang kebetulan belum Ibu jelaskan untuk pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, di video ini Ibu akan sedikit menjelaskan ya sebelum kita melanjutkan materi ke penaksiran. Nah, jadi di halaman 31 ada triknya, trik melakukan pembulatan pecahan biasa atau campuran. Nah, ini perhatikan contohnya di halaman 31. Contoh pertama yaitu 1/2. Jika pembilangnya 1 dan penyebutnya 2, maka 1 itu nilainya sama dengan setengahnya 2. Nah, jadi pembilangnya nilainya adalah setengahnya dari penyebut. Oleh karena itu dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1 hasilnya ya. Buka di halaman 32-nya. Perhatikan pecahan 3/5. Nah, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Nah, 3 ini lebih dari separuhnya si penyebutnya ini. Separuhnya 5 berapa separuhnya atau setengahnya? Nah, setengahnya 5 adalah 2,5. Nah, di sini pembilangnya 3. Oleh karena itu nilai dari pembilang itu lebih dari setengahnya si penyebut. Oleh karena itu jika pembilang lebih atau sama dengan setengahnya penyebut, maka dibulatkan ke atas, nilainya 1. Nah, untuk contoh selanjutnya 2/5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5, di mana pembilang ini nilainya kurang dari setengahnya si penyebut. Ya, tadi kan di contoh ini Ibu sudah katakan bahwa setengahnya dari 5 adalah 2,5. Nah, di sini pembilangnya cuma 2, berarti kurang dari setengahnya si penyebut. Ya, penyebutnya 5. Oleh karena itu dibulatkan ke bawah, nilainya menjadi 0. Ya. Coba perhatikan di halaman 32. Kesimpulannya, jika pecahan memiliki pembilang lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke atas menjadi satuan. Ya, di sini ada kata lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebut. Seperti contoh ini, ya. 3 ini lebih dari setengahnya si penyebut. Setengahnya penyebutnya ini 5 ya. Nah, 5 ini setengahnya adalah 2,5. Nah, di sini pembilangnya 3, berarti lebih dari 2,5. Oleh karena itu dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, selanjutnya, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan atau 0 ya. Ya, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut. Nih, contohnya ada di 2/5. Penyebutnya 5, pembilangnya 2. Ya, 2 ini kurang dari setengahnya si 5, karena setengah dari 5 adalah 2,5. Oleh karena itu hasilnya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, itu tadi untuk pecahan biasa. Sekarang untuk pecahan campuran, Ibu kasih contoh 1.
2 ya. Nah, di sini contoh pertama ada 10 4/5. Nah, di mana ini artinya adalah 10 ditambah 4/5. Sekarang kita coba perhatikan dulu ke pecahan biasanya, 4/5. Pembilangnya 4, penyebutnya 5. Di mana setengahnya dari 5 ini adalah 2,5. Dan di sini pembilangnya 4, berarti 4 ini lebih dari 2,5. Artinya yaitu kita bulatkan ke atas, nilainya adalah 1. Oleh karena itu 10 ditambah 1 hasilnya sama dengan 11. Jika kita bulatkan ya, hasilnya 11. Selanjutnya contoh kedua ada 3/1/4. Kita perhatikan dulu ke pecahan biasanya. 1/4. Setengahnya 4 berapa? 2. Setengahnya 4 adalah 2. Nah, di sini kebetulan pembilangnya adalah 1. 1 ini kurang dari 2, kurang dari setengahnya dari penyebut. Oleh karena itu kita hilangkan atau kita bulatkan ke bawah. Jadi 3 ditambah 0. Hasilnya adalah 3. Jika ini tadi kita bikin penjumlahan seperti ini ya, maka hasilnya yang kita masukkan yang ini, 11 ditambah 3. 11 tambah 3 sama dengan 14. Nah, inilah hasilnya. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit pembahasan mengenai pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk materi penjelasan penaksiran hasil operasi hitung dua bilangan, kalian simak video berikut ya. Tolong dengarkan baik-baik dan jangan sampai di skip atau dilewati ya. Selamat menonton. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, simbolnya lihat pada tayangan. Kemudian taksiran pada bilangan cacah terdiri dari ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas di pembelajaran ini. Yang pertama, taksiran atas. Jadi taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh taksiran atas, 58 ditambah 137. Nah, 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137 dibulatkan ke atas juga menjadi 200. Jadi 58 ditambah 137 taksirannya adalah 60 ditambah 200. Hasilnya 260. Contoh yang kedua, 67 dikurangi 14. Jadi 67 dibulatkan ke atas menjadi 70. Sedangkan 14 dibulatkan ke atas menjadi 20. Di 67 dikurangi 14, taksirannya adalah 70 dikurangi 20. Hasilnya 50. Kemudian berikutnya taksiran bawah. Jadi taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh taksiran bawah, 36 kali 24. Di 36 dibulatkan ke bawah menjadi 30, dan 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 36 kali 24, taksiran ke bawahnya adalah 30 kali 20. Hasilnya 600. Masih contoh taksiran bawah,
136 dibagi 28. 136 jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 100. Sedangkan 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 136 dibagi 28 taksirannya 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 5. Berikutnya taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan atau ratusan dan seterusnya. Nah, jika kurang dari 5, misal 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Nah, jika angka lebih dari atau sama dengan 5, ya misalnya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 58 ditambah 137. Nah, 8 itu kan lebih dari 5. Maka 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. 137 ya, 3 itu kurang dari 5. Maka 137 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi 58 ditambah 137 taksiran terbaiknya adalah 60 ditambah 100. Hasilnya 160. Nah, contoh yang kedua, 56 dikurangi 24. Nah, 6 itu lebih dari 5. Maka 56 dibulatkan ke atas menjadi 60. Dan 24. 4 kurang dari 5. Maka 24 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi 56 dikurangi 24, taksiran terbaiknya 60 dikurangi 20. Hasilnya 40. Contoh yang ketiga, 12 kali 25. Nah, 2 itu kurang dari 5. Maka 12 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Sedangkan 5 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 30. Jadi 12 kali 25 taksiran terbaiknya adalah 10 kali 30 sama dengan 300. Kemudian contoh yang keempat, 212 dibagi 38. 12 1 kurang dari 5. Maka 212 dibulatkan ke bawah menjadi 200. Kemudian 38. 8 lebih dari 5. Maka 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Nah, 212 dibagi 38, taksiran terbaiknya 200 dibagi 40. Hasilnya 5.